Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersama kembali di dalam renungan Rema Sorgawi edisi saat teduh ini. Mari buka hati saudara, dan damai sejahtera Allah dalam Yesus Kristus menyertai kita semua di dalam renungan ini. Tema renungan ini adalah pelayan yang dipercaya. Ayat firman Tuhan mengawali renungan ini terambil dari 1 Korintus 4 ayat 2 yang berbunyi demikian. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Saudara, ada kisah tentang Larry dan Harry. Larry dan Harry, keduanya adalah tunawisma yang dipilih untuk diberi kesempatan melakukan suatu perjalanan yang cukup jauh ke suatu kota yang ekonominya masih agak di bawah standar, dan seluruh biaya perjalanannya dibayarkan sepenuhnya. Mereka diminta untuk tidak membawa perlengkapan perjalanan apapun. Demikian pula saat kembali nanti, mereka juga tidak boleh membawa sesuatu apapun. Penyediaan dana telah disiapkan untuk biaya kehidupan mereka yang akan mereka dapatkan saat tiba di tempat tujuan. Mereka diperkenankan untuk menggunakan semua uang yang akan diberikan kepada mereka. Satu-satunya pesan penting kepada mereka berdua untuk diingat ialah bahwa mereka berdua tidak tahu kapan akan dipulangkan ke tempat asalnya nanti. Ketika mereka tiba di kota yang dituju itu, mereka berdua diberi sejumlah besar uang dan bahkan juga dengan tambahan kartu kredit tanpa batas, dan mereka boleh menggunakannya dengan sepuasnya sebelum kembali pulang ke kota asalnya. Saat itu, Larry dan Harry mulai menjalani kehidupan yang sangat drastis perubahannya. Uang yang ada pada mereka menjadikannya sangat kaya untuk ukuran standar di kota tersebut. Harry memikirkan dirinya sendiri. Dia berseru dalam hatinya, "Wow, ini adalah kesempatan saya untuk memanfaatkan hidup seperti raja, karena saya tidak tahu berapa lama saya diberi kesempatan seperti ini." Harry lalu menyewa mobil yang terbagus di kota itu dan menginap di kamar termahal di hotel yang terbaik di kota tersebut. Dia juga pergi ke salon yang terbaik, mencukur dan mengubah penampilannya menjadi pria yang stylish. Dia mengadakan pesta setiap hari, sehingga semua orang di kota itu mengira pria Harry adalah seorang yang kaya raya, dan orang-orang mengagumi dan menghormatinya. Di benak Harry, ia tahu bahwa suatu hari nanti ia akan pulang dan meninggalkan semuanya itu. Namun ia merasa tidak perlu untuk memikirkan hal itu, dan lebih penting baginya untuk menikmati hidup dan menyenangkan dirinya mumpun dibayarkan semua pengeluarannya. Itulah yang dilakukan oleh Harry selama berada di kota tersebut. Di sisi lain, Larry memilih cara hidup yang berbeda dengan Harry. Ia hanya menyewa mobil kecil untuk membawanya berkeliling kota dan tinggal di penginapan yang sederhana. Dia berpikir dalam hatinya, keleluasaan memakai uang banyak ini tidak akan selamanya seperti ini, dan sewaktu-waktu saya akan dibawa pulang kembali nantinya. Jadi saya harus melakukan sesuatu yang bermanfaat dengan kelimpahan yang saya terima untuk waktu yang hanya sementara ini. Kemudian Larry memutuskan untuk menggunakan uangnya untuk hal-hal yang bermanfaat yang dapat mengubah kehidupan beberapa orang yang ia temui selama dia berada di kota tersebut. Jadi dia sibuk keluar masuk ke jalan-jalan dan mulai membantu apa yang menjadi kebutuhan orang-orang yang dia temuinya, agar kehidupan ekonominya orang-orang itu bisa bertambah baik sehingga kelak dapat hidup mandiri. Larry pun membayar semua biaya sekolah dari beberapa anak muda untuk memungkinkan mereka mendapatkan pendidikan. Dia pun berhasil meyakinkan beberapa orang yang sudah mapan ekonominya untuk mendanai beberapa orang-orang muda dalam berbisnis agar mereka dapat menopang kehidupan keluarga mereka
dan juga dapat menciptakan lapangan kerja bagi teman-teman mereka. Larry juga membantu beberapa orang tunawisma untuk belajar berdagang kecil-kecilan agar bisa mengangkat kehidupannya kelak. Larry berpikir, saya berharap juga nantinya akan ada seseorang yang akan melakukan hal seperti ini kepada saya saat saya kembali nantinya. Singkatnya, selama Larry berada di kota tersebut, ia sibuk mengubah kehidupan orang lain. Kemudian setelah 2 bulan, Larry dan Harry tiba-tiba mendapat kabar bahwa sudah waktunya mereka untuk kembali ke kota asalnya. Padahal mereka berdua belum sempat menghabiskan semua uang yang ada di tangannya, dan itu harus ditinggalkan semuanya. Mereka berdua mengucapkan selamat tinggal dan menuju bandara. Mereka tidak menyadari bahwa kehidupannya selama berada di kota itu ternyata direkam. Setelah tiba kembali di kota asalnya, mereka diberikan kembali pakaian asli mereka untuk dipakai kembali. Harry mengenang masa-masa indah yang dia alami, tetapi hatinya tidak senang memikirkan bagaimana ia harus hidup dengan menyesuaikan diri kembali kepada kehidupan aslinya sebagai seorang tunawisma. Di sisi lain, Larry merasa baik-baik saja. Dia kembali tanpa apa-apa, namun dia merasa hidupnya telah menjadi berarti dengan membantu kehidupan orang-orang yang telah ia temuinya. Bagi Larry, menyesuaikan diri kembali dengan menjadi tunawisma tidak akan menjadi masalah baginya, karena ia tidak pernah mengubah gaya hidupnya di dalam kelimpahan uang sewaktu dia diberi kesempatan untuk menikmatinya. Dan bahkan sebaliknya, dia selalu menaruh di benaknya bahwa sewaktu-waktu ia akan meninggalkan semuanya itu karena kelimpahan yang dia terima sifatnya hanya sementara saja. Saudara, pesan rohani dari kisah Larry dan Harry tersebut terkait dengan firman Tuhan yang berbunyi, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Jadi, siapakah yang menurut Anda akan dikembalikan ke daerah kumuh sebagai seorang tunawisma? Dan siapa yang akan dipercayakan mengelola suatu perusahaan? Firman Tuhan dalam Matius 25 ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuamu. Saudara, hal yang sama terjadi dengan hidup kita di dunia ini. Kita berada di dunia ini dalam sebuah persiarahan dan akan kembali pada waktunya dengan tangan kosong, dan hanya rekaman kehidupan kita di dunia ini yang akan terbawa. Bagaimana kita menjalani persiarahan hidup kita, itulah yang akan menentukan di mana keberadaan kita kelak di dalam kekekalan. Firman Tuhan berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Oleh karena itu, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Mari sejenak kita refleksi diri atas pesan firman Tuhan tersebut. Bapa di sorga, kami mohon Engkau membuka hati kami untuk semakin mengerti akan panggilan-Mu dalam kehidupan kami masing-masing, dan dapat menghasilkan buah untuk menghidupi panggilan kami dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, sehingga dapat menjadi pelayan-pelayan yang Engkau percayai dan menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Demikianlah renungan ini, dan kita akan bersama kembali dalam Rema Sorgawi edisi saat teduh berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati.